Selamat siang, mahasiswa. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kelas dan objek. Di pertemuan sebelumnya, untuk mungkin dari materi dari dosen yang sebelumnya sudah sempat memberikan materi tentang konsep objek oriented ya. Nah, kalau di sini saya menjelaskan mungkin ada beberapa hal yang pengulangan, tapi saya akan menjelaskan kembali karena setahu saya materi yang diberikan mungkin hanya berupa ini ya, berupa PDF ya, tanpa penjelasan secara langsung, mungkin seperti itu ya. Saya di sini sebagai dosen pengganti ingin mencoba menjelaskan lebih dari konsepnya, mudah-mudahan bisa lebih dipahami oleh mahasiswa. Oke, kita langsung saja kelas dan objek. Nah, dalam materi pemrograman object oriented, jadi dalam pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming, sangat penting untuk memahami kelas dan objek. Apa sih sebenarnya kelas dan objek? Bagaimana hubungan di antara keduanya? Oke, bisa kita tinjau dari sini ya, dari terminologinya dulu, bahwa kita tahu di sini untuk kelas itu sendiri. Jadi untuk kelas secara terminologinya dalam object oriented programming ini adalah bagaimana kita mendeskripsikan sekumpulan objek dengan properti yang lebih umum ya, atau bisa dikatakan kelas ini adalah seperti suatu blueprint atau cetakan ya, yang mana nanti blueprint ini atau cetakan ini, dari blueprint atau cetakan ini kita bisa membuat banyak objek ya, seperti itu. Nah, contohnya misalnya ini saja, kalau cetakan tuh kita punya tuh cetakan kue, misalnya bentuknya seperti ini ya, dalam bentuk bunga. Ini kan ada ukurannya ya, ada ukurannya. Nah, nanti ini kalau saya buat aja begini ya, misalnya cetakan. Nah, ini cetakannya. Nah, dari cetakan ini kita bisa membuat banyak, kita bisa membuat lebih dari satu kue ya, dari cetakan ini. Nah, jadi analoginya bahwa kelas itu adalah seperti sebuah cetakan. Atau kalau di dalam misal Anda ingin membangun suatu perumahan ya, misalnya perumahan subsidi gitu ya, kan bentuk rumahnya tipe 36, itu bentuk rumahnya kan semua sama. Nah, itu dia membuat objek-objek rumah itu berdasarkan apa? Berdasarkan gambar yang dibuat oleh engineeringnya ya, seperti itu, orang teknik sipilnya. Dari satu gambar kita buat banyak objek, seperti itu ya. Nah, di dalam cetakan ini kan mempunyai apa? Ada ukurannya ya kan, seperti itu. Nah, ukuran-ukuran ini nanti yang dikatakan dengan properti ya. Ya. Jadi objek ini mempunyai ukuran. Ukuran itu kan berdasarkan dari ininya, cetakannya ya, seperti itu. Nah, ukuran ini secara umum disebut dengan properti umum, atau juga bisa dikatakan dengan atribut, atau bisa juga dikatakan dengan variabel ya, seperti itu. Oke, dan di dalam pemrograman itu ada satu tambahan lagi ya, ada yang namanya nanti metode. Selain atribut itu ada yang namanya metode ya. Metode itu atau fungsi, gunanya untuk apa? Nah, gunanya itu adalah supaya fungsi ini adalah suatu aksi yang akan dilakukan oleh objek tersebut. Apa yang bisa dilakukan objek tersebut itu terkandung semua di dalam metode tersebut ya. Jadi bisa didefinisikan lebih spesifik lagi bahwa sebuah kelas ini adalah di dalamnya adalah berisi atribut-atribut yang nanti untuk objek, dan fungsi-fungsi apa yang ada di dalam objek tersebut ya, seperti itu. Fungsi itu untuk melakukan suatu hal.
Nah, biasanya dalam fungsi tersebut apa yang dikerjakan? Bisa saja yang dikerjakan itu berhubungan dengan atribut daripada objek tersebut, ya. Seperti itu. Nah, jadi atribut ini juga menggambarkan karakteristik dari suatu objek, ya. Misalnya kita punya lingkaran, kelas lingkaran. Nah, dia ada gambar gini, ada R, ya, atributnya ini R. Ya. Nah, jika R, kita punya suatu atribut R, ini secara karakteristik R ini dia akan mendefinisikan bentuk sebuah lingkaran seperti itu, ya. Nah, untuk kelas itu sendiri, ini kan dikatakan bahwa atribut-atributnya ini adalah bentuk umum yang nanti akan digunakan oleh objek tersebut, ya. Nah, yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lain dari suatu kelas adalah nilai, ya. Jadi nilai pada objek tersebut, nilai dari properti objek tersebut, ya. Jadi nilainya, oke, nilai dari properti objek tersebut, ya. Misalnya lingkaran R, lingkaran itu mempunyai jari-jari R, ya. Jadi atribut dari lingkaran itu R. Nah, kalau kita buat R-nya yang satu adalah 2, R yang satunya lagi adalah 4, berarti kita akan membuat dua buah objek dengan R yang berbeda. Ini R-nya 4, ini R-nya sama dengan 2. Maka kita membuat dua buah objek lingkaran seperti itu karena nilai R-nya berbeda seperti itu. Oke, ini ada contoh lagi untuk melihat lebih jelas lagi. Mungkin saya kasih di sini ada contoh gambar, ya. Kita lihat di sini. Nah, saya coba di sini mendefinisikan bahwa kita buat suatu kelas. Jadi yang ini namanya ini kelas, ya. Yang ini kelas. Ya. Jadi ini definisi daripada kelas anjing, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ini kelasnya, ya. Jika kita mendefinisikan suatu kelas, di mana mendefinisikan suatu kelas berarti di dalamnya terdapat yang namanya apa? Atribut. Nah, atribut daripada kelas anjing ini ada yang namanya nama, umur, kemudian ini breed, berkembangnya, dan short status, ya. Seperti itu. Nah, ini dimiliki secara umum, ini dimiliki oleh banyak jenis anjing. Seperti itu. Nah, pada saat kita membuat objek satu, ya, objek satu ini adalah anjing 1, anjing 2, dan anjing 3, atau dog 1, dog 2, dan dog 3. Nah, di sini untuk anjing yang pertama ini namanya adalah Ginger, ya. Terus age-nya adalah, nah, breed-nya Akita, short statusnya up to date, seperti itu. Nah, ini lagi, ya, namanya. Nah, ini jelas bahwa ini adalah nilai-nilai daripada atribut, ya. Ini nilai-nilai dari atribut. Nilai-nilai inilah yang menyebabkan, yang membedakan antara objek satu dan objek yang lainnya berbeda, di mana objek-objek ini dibentuk dari kelas ini, ya, dari definisi kelas ini. Nah, ingat di sini bahwa pembentukan objek dari suatu kelas, ya, jadi ini dari kelas ini dibuatlah 3 buah objek anjing, ya, yang mana masing-masing objek ini mempunyai atribut yang sama, yaitu atribut name, age, breed, dan short status. Yang membedakan adalah isi atau nilai daripada atribut tersebut, ya. Nah, pembentukan objek dari suatu kelas ini yang disebut dengan instansiasi. Jadi kalau Anda mendengar namanya instansiasi dari objek, adalah instansiasi dari suatu kelas, itu adalah pembentukan objek dari suatu kelas. Nah,
Ada istilah lain daripada objek-objek dari suatu kelas ini bisa disebut juga dengan ini ya. Objek-objek ini juga bisa disebut dengan instan. Ada istilah disebut dengan instan. Maaf, nggak pakai T ya, instan. Ya, pembentukan instan ini disebut instansiasi. Seperti itu, ya. Oke, kemudian di sini, nah, bagaimana di dalam pemrograman untuk membuat codingnya dalam pemrograman untuk mengimplementasikan kelas ini yang kemudian kita buat objeknya untuk 3 buah anjing dari kelas anjing. Oke. Nah, di sini kita buat tadi kan kita buat kelasnya kelas dog. Ya, saya rasa kan Anda di semester 1 sudah belajar bahasa pemrograman Java. Jadi di sini kode yang kita buat untuk objek orientednya itu, orientasi objeknya ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Kenapa kita menggunakan Java? Karena Java ini dikatakan bahasa pemrograman yang murni objek oriented. Jadi yang murni berorientasi objek Java. Kenapa dikatakan murni? Karena coding Java itu selalu dimulai menggunakan kelas. Nah, konsep daripada objek oriented adalah kelas. Ya, mungkin bahasa pemrograman lain misalnya seperti PHP. PHP itu juga bisa objek oriented. Dia bisa objek oriented, tetapi dia tidak murni objek oriented karena kita bisa membuat coding tanpa harus menggunakan kelas di dalam PHP. Kita bisa membuat secara terstruktur. Tetapi kalau di Java pemrograman ini kita tidak bisa membuat tanpa mendefinisikan kelas. Seperti itu. Oke, jadi dalam pemrograman objek ini kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, di semester 1 Anda sudah belajar pemrograman Java ya. Oke, kita mulai. Jadi kita buat kelas anjing menggunakan public class dog. Kemudian kita mendefinisikan di sini adalah atributnya ya, variabel atribut atau propertinya, yaitu tadi ada name, age, breed, sort status. Nah, dalam membuat definisi variabel kita harus ingat di dalam pemrograman Java selalu didahului dengan yang namanya ini tipe data ya, tipe data. Nah, tipe data ini menentukan nilai yang akan disimpan di dalam variabel seperti itu. Seperti name, tipe datanya adalah string, maka name ini hanya bisa menampung data bertipe string. Oke, jadi hanya bisa menampung data yang bertipe string. Ya. Kemudian untuk age ini umur menampung data integer ya, bilangan. Nah, ini string breed untuk string, sort status string seperti itu. Nah, ini mendefinisikan variabel. Nah, kemudian tadi kalau saya kembali lagi ke sini, Anda lihat di sini dari ini saya hapus dulu ya. Oke, jadi kita lihat di sini. Ini kan kelas tadi. Ya, ini kelas. Kelas, kemudian kita membuat objek atau kita melakukan instansiasi. Oke. Nah, kelas ini berisi atribut name, age, breed, status, sort status. Kita lihat di sini kita sudah buat. Nah, kemudian kita di sini kita udah punya ini ya kelasnya, atribut kelasnya. Kita ingin menciptakan objek. Nah, untuk menciptakan objek ya dari suatu kelas di dalam Java itu menggunakan konstruktor ya.
konstruktor. Konstruktor itu nanti secara spesifik tersendiri kita akan membahas yang namanya konstruktor ya. Tapi di sini Anda ikuti saja dulu bahwa untuk membuat objek itu adalah caranya yaitu dengan apa? Nama kelas, kemudian diikuti nama objek sama dengan new menggunakan yang namanya konstruktor. Oke. New konstruktor. Ya, nama kelas. Karena kita mau membuat objek di sini dari objek dari kelas doc, maka nama kelasnya juga harus pakai doc. Nah, kemudian diikuti nama objeknya. Saya anggap saya di sini pakai objek 1, objek 2, objek 3 ya. Objek 1 ini kan nama objek ini Anda sendiri yang menentukan ya. Kemudian sama dengan new konstruktor. Konstruktor itu adalah suatu fungsi metode yang namanya sama dengan nama kelas. Hanya ingat karena dia merupakan metode berarti menggunakan tanda kurung. Ya, jadi nama kelasnya diikuti tanda kurung. Nah, ini yang dikatakan dengan konstruktor. Ya. Nah, jadi gini, doc objek 1 sama dengan new doc. Berarti kita sudah membuat satu objek. Kita sudah membuat satu instance dari suatu kelas doc namanya objek 1. Diikuti lagi ini objek 2. Kita buat 3 objek. Nah, karena kita sudah mempunyai 3 objek, ya di sini saya Oke, karena kita di sini sudah mempunyai 3 objek, maka objek 1, objek 2, objek 1, objek 2, objek 3, ini mereka semuanya ya karena dibentuk dari suatu kelas, berarti mereka juga mempunyai properti sama dengan kelasnya, yaitu ada properti atau variable name, dia juga ada age, dia juga ada breed ya, kemudian dia juga mempunyai sort status. Ini juga sama ya, the name, age, breed, sort status. Ini juga sama ya, name, age, breed, sort status, sama. Nah, tetapi kalau kita mau buat seperti ini, baru kita buat seperti itu, name, age, breed, sort statusnya ini nilainya masih 0. Nah, makanya kita perlu memberikan nilai. Caranya bagaimana untuk memberikan nilai kepada suatu objek? Langsung ini, objek, kita ingin memberi nilai pada atribut name atau property name. Berarti tulis nama objeknya titik nama propertinya sama dengan nilainya. Seperti itu ya. Ini juga objek 1 kan dia punya age, kita kasih nilai age-nya. Objek 1 breed ada nilainya. Objek 2 sort status ada nilainya. Nah, jadi coding yang berikutnya ini adalah memberikan nilai untuk atribut objek 1. Yang ini menciptakan 3 buah objek. Nah, coding yang ini ya, ini untuk mencetak atribut objek 1 seperti itu. Oke. Jadi untuk mencetak atribut objek 1. Ya, jadi ini kalau kita jalankan akan muncul nanti ya. Doc 1 objek 1 namanya apa? Namanya umurnya apa, breednya apa, sort statusnya apa. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke saya kasih contoh untuk codingnya. Kita jalankan ya coding ini. Oke, maaf, kita jalankan coding ini. Kita ke PBO ini ya, ini saya sudah
Oke, bisa dilihat ini. Nah, ini saya sudah buat ya. Untuk mempersingkat waktu saja ini saya sudah buat. Oke. Nah, di sini itu saya buat dari awal sudah. Oke, mahasiswa di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA yang dikeluarkan oleh JetBrains ya. Nah, untuk apa namanya nih, editor ini sudah saya taruh linknya di e-learning ya, tinggal Anda download, ikuti aja petunjuknya ya. Jadi download dulu JDK-nya, saya sudah kasih juga untuk Java Virtual Machine-nya. Install dulu Java Virtual Machine, baru Anda baru Anda download IntelliJ IDEA, baru Anda install. Jadi install dulu JDK, baru install editor ini. Oke, saya ulang lagi dulu, sekaligus cara menggunakannya ya. Oke, jadi misalnya kalau Anda sudah, saya buat baru aja ya ini ya. Misalnya Anda sudah download ya, kemudian Anda menjalankan, nanti akan muncul seperti ini. Ini sebelumnya kosong gini ya. Saya kosongkan saja. Seperti ini, Anda langsung klik new project. Nah, setelah masuk di sini, Anda langsung next ini ya. Ini sudah ada, next saja. Nah, di sini projectnya coba Anda kasih nama. Saya buat saja misalnya OOP. Ya, setelah masuk, Anda klik di OOP, bagian source-nya ini, Anda klik kanan, kemudian new, kemudian pilih Java class, kita kasih nama, saya kasih nama ini class object gitu aja ya. Oh sorry, karena anjing dog, saya bikin class dog. Oke, langsung dibuat di sini kelas dog ya. Jadi dalam pemrograman Java, nama kelas sama nama filenya sama ya. Nah, baru sini kita mulai mendefinisikan atributnya. Tadi atributnya ada untuk name-nya. Kita ikut ini ya. Saya ikutin aja name. Kemudian tadi harus titik koma. Supaya Anda lebih jelas, saya ke sini deh dari gambarnya. Jadi ini kan ada name-nya, kemudian yang kedua adalah age, adalah string-nya, string, kemudian sort status. Nah, ini harus pakai spasi ya. Di situ nggak pakai spasi, ini pakai spasi karena untuk variabel dan Java harus tidak boleh ada spasi, nanti error. Nah, ini sudah selesai definisi untuk kelas dengan atribut name, age, breed, dan sort status. Kemudian kita ingin menciptakan objek. Saya ketik main saja, kemudian saya enter. Public static void main ya. Nah, ini diciptakan di dalam sini. Metode void main ini ya. Ini adalah suatu fungsi juga ya. Nah, kita buatnya yaitu tadi nama kelasnya berarti kan dog. Kita buat objek 1 sama dengan new dog. Konstruktornya ini ya. Oke, karena saya agak malas, saya copy saja ya. Baru kita edit. Copy.
Oke. Nah, ini kita jalankan dulu, kita lihat. Ini klik kanan aja, nanti kita run. Sini ya. Klik kanan, kita run. Oke, setelah itu kita tunggu, kita run, dan hasilnya adalah proses finish with exit code 0. Berarti di sini ini tidak ada error ya, berarti sudah jadi. Ya, kita sudah jadi. Nah, coba kita tes. Saya tes aja dulu. Kita tes, lihat. Ya, kita objek 1. Kita print. Nah, sekarang sudah ada di sini ya, run doc bisa. Nggak perlu klik kanan lagi, karena sudah ini ada doc, kita run. Oh, ada error 1, belum kasih titik koma ya. Kebanyakan pakai Python sekarang, saya suka lupa untuk pakai titik koma. Ah, lihat. Doc, ya ini adalah tempat objek tersebut tersimpan di memori ya, lokasi daripada objek tersebut. Nah, jadi sudah berhasil ya ini ya. Kita lihat coba. Yang kedua, ya. Jadi kalau dia seperti ini, objeknya berhasil dibuat, dia akan menempati ruang memori yang berbeda. Saya lagi. Ya, lihat, beda kan? Ya, dia ruang memori berarti sudah berhasil terbentuk objeknya. Nah, ingat ya di sini bahwa objek itu dibuat dari suatu kelas, ya. Jadi sifat objek itu akan muncul pada saat programnya running. Ya, karena dia sifatnya sementara dan disimpan di memori, jadi sifatnya sementara. Jadi pada saat program itu terminate, berhenti, maka objeknya juga hilang. Yang ada hanya adalah kelasnya saja yang tetap tersimpan di sini. Ya, atribut kelasnya saja yang ada. Jadi objeknya sendiri sudah musnah lagi. Jadi objek ini hanya diciptakan pada saat program itu dijalankannya. Seperti ini kan. Pada saat dijalankan baru dia tercipta. Oke, kemudian di sini ini saya kasih komen dulu supaya nggak dicetak. Nah, terus bagaimana untuk memberikan nilai pada atribut? Cukup tadi ya, gampang. Objek 1 kan ada punya name. Nah, ini n besar ya, name-nya ya. Nah, dia ada. Nah, kalau seperti ini ya, sebelumnya coba kita print dulu. Ini kita print. Ini kan yang mau ngeprint ya. Kita lihat. 0. Nilainya 0, kosong ya. Atau ini saya bikin begini ya, supaya kita kasih doc aja ya. Doc 1, doc 2, doc 3. Oke. Berarti ini juga nanti doc 1 ya. Nah, doc 1 berarti kan kosong. Ulang lagi ya. Kita jalankan. Nah, 0 kan kosong. Nah, jadi kita mau isi dulu nih. Mau kasih nilainya untuk doc 1. Ini kan untuk cetaknya yang di atas saya kasih tanda ini ya. Memberikan nilai pada atribut doc 1 gitu ya. Oke, mulai dari doc 1, nah name-nya kita lihat name ini ya, sama dengan kita kasih apa nih, kita ikut namanya saja yang ini ya, Ginger. Oke, jangan lupa kita koma, kemudian doc 1 lagi kita kasih age. Nah, ini karena ini age ini kan kita lihat dia ada apa? Dia integer, berarti kan angka ya. Ini kan angka nih, 6. Kita tulis 6. 6. Oke.
Karena ini string, maka pakai tanda petik. Nah, untuk coba saya dua dulu. Kita lihat dulu ya. Doc 8. Oke. Nah, sekarang kita jalankan. Oke, sudah ya, Ginger sama 6 ya. Cuma kan kalau playnya gini kurang asik ya. Kita kasih stringnya dulu, kita buat name. Nah, kan gini kan enak. Kemudian ini lebih enak begini. Sorry, pakai tanda petik. Ini lupa ditutup. Kita kasih plus. Kita kasih plus gitu ya. Ini membedakan, ini string. Ini adalah variabel dari objek doc1 gitu ya. Nah, kita lihat. Kita jalankan lagi. Nah, sudah. Name Ginger 86 ya. Nah, kita selesaikan saja di sini. Nah, kalau kita bikin ini ya. Kita tes dulu ya. Nah, kita coba cetak nih. Untuk kan dia ada breed-nya nih. Nah, coba breed nih. Kita jalankan. Ada breed. Sorry. Ada sort status. Ini juga ada sort statusnya ya. Oke, kita lihat, kita jalankan. Nah, lihat ya. Breed 0, 0. Belum ada nilainya kan? Kosong, karena kita belum kasih nilainya. Nah, jadi sekarang kita kasih lengkapi saja untuk breednya. Berarti breednya ini apa nih? Akita ya. Akita. Oh, string. Saya lupa. Maaf. Harus ada stringnya. Tanda petik ya. Doc1 sort status. Kita kasih apa nih? Up to date. Up to date ya, ikut. Oke. Nah, sekarang kita running ulang, kita jalankan. Oke, sudah ya, lihat, mudah kan? Nah, inilah cara membuat kelas dan menciptakan objek dari suatu kelas, kemudian kita memberikan nilai. Nah, sekarang selanjutnya Anda silakan melengkapi untuk memberikan nilai pada doc2 dan doc ketiga ya, memberikan atribut, nilai atribut dan kemudian menampilkannya. Kan seperti ini, memberikan nilai atribut pada doc1 kemudian menampilkan isi dari atribut tersebut untuk doc1. Nah, lakukan hal yang sama untuk doc2 dan doc3 seperti itu ya. Oke, kita kembali ke sini. Kembali ke materi selanjutnya. Nah, jadi ini tugas Anda tadi ya. Nanti yang untuk insan variabelnya di pertemuan berikut ya. Oke, terima kasih.